Oke, baik, selamat malam. Kembali lagi dengan saya dari Islam Male di tutorial yang ketiga. Di sini saya akan membahas yaitu menggunakan Node.js secara interaktif dan juga menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan node interaktif yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read mendata masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke kode JavaScript. Menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, kita tulis mode ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd. Oke. Setelah itu kita kasih full layar. Kemudian kita ketik node. Kemudian kita enter. Kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript misalnya sebagai berikut. Misalkan satu tambah 1, maka langsung muncul di sini angka 2. Setelah itu kita tekan enter. 3 kali 5, dan di sini langsung tampil hasilnya 15. Kemudian kita bisa menggunakan console.log buka kurung tanda petik node.js tanda petik tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini maka ada kesalahan sedikit. Ya, di sini lognya saya lupa menambahkan. Kita buat baru saja. Sini console.log dalam kurung tanda petik node.js tulis tanda petik dan tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini langsung dia menampilkan node.js. Oke. Kemudian kita bisa mencoba lagi, yaitu var x sama dengan 5, kita enter. Kemudian var i enter. Kemudian kita bisa membuat perulangan. For yang kurung i sama dengan i kurang dari x titik koma i kurang dari x titik koma i slash slash. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu buka kurung lagi, console.log. Ya, di sini bukan buka kurung tapi kurung kurawal. Oke. Kita buka kurung kurawal. Setelah itu kita ketik console.log
dalam kurung I, kita tutup kurung kurawal. Nah, setelah itu coba kita enter ya. Masih ada kesalahan di sini. Nah, di sini ada kesalahan sedikit. Saya akan mencoba mengetiknya kembali. For dalam kurung I sama dengan 0 titik koma I X, setelah itu titik koma I slash slash, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita buka kurung kurawal, kemudian konsol dot log, kemudian kita buka kurung I, tutup kurung. Setelah itu tutup kurung kurawal, kemudian saya akan mencoba untuk enter. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, terminal di atas dapat digunakan untuk menulis layaknya sebuah kalkulator. Oke. Contoh, kita buat contoh di bagian sini. Kita buat tekan 9 kali 11, maka akan muncul 99 secara real time. Untuk soal berikut kita tekan enter, kita ketikkan misalkan 2 buka kurung 2 tambah 3 buka kurung di sini kali buka kurung 6 kurang 3 ya. Setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Di sini secara real time hasilnya akan muncul sendiri, yaitu 15. Oke, setelah itu kita enter, kemudian kita tuliskan 14 per 4, hasilnya 3,5. kemudian kita enter, kemudian hasilnya 3,5. kemudian kita tulis lagi 2 kali 6, di sini hasilnya 12. Itu mengenai ekspresi, cara tulisnya seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang biasa dihasilkan. Oke, berikut kita membuat contoh di layar. Kita menuliskan 2 kali 3, kemudian kita enter 6. Selanjutnya kita tulis underscore dikali underscore, maka hasilnya adalah 36. Oke, kenapa hasilnya 36?
karena underscore menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi nilai terakhir yang dihasilkan adalah 6. Jadi 6 kali 6 maka hasilnya 36. Oke. Setelah itu kita enter. Berarti nilai terakhir dan underscore sekarang adalah 36. Sekarang kita tulis underscore. Nah, di sini muncul angka terakhir 36. Seperti itu. Untuk membuktikannya, tinggal dikali 2 dikali 2 maka akan muncul seperti di layar. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan kunci H. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci H, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung untuk ditampilkan ke layar. Nilai akan tampil setelah kita menggunakan variabel tersebut. Oke. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. Kita ketik A sama dengan 3. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita ketik var spasi B sama dengan 4. Kita enter. Nah, dia tidak mengembalikan nilai atau valid. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalkan untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh, kita tuliskan A dikali B. Nah, di sini hasilnya 12. Karena nilai A adalah 3 dan nilai B adalah 4. Namun di atas saat kita tulis var B sama dengan 4, maka dia valid, dia tidak mengembalikan nilai. Nah, tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan menghasilkan nilai B seperti ini. Jadi A kali B sama dengan 12. Atau kita bisa juga menggunakan contoh yang lain. Kita enter. 2 dikali buka kurung A tambah B tutup kurung, hasilnya sama dengan 14. Diperoleh dari A nya 3, B nya 4. Jadi 3 tambah 4
7 dikali 2 sama dengan 14. Oke. Nah, kita bisa juga menggunakan contoh lain seperti kita menggunakan console.log buka kurung tanda petik nilai A titik 2 tanda petik, kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan antara string dengan angka atau variabel. Oke. A tersebut diambil dari variabel 3. Kemudian A untuk kurung. Setelah itu kita enter. Nah, di sini dia langsung mendeteksi yaitu nilai A adalah 3. Oke. Setelah itu di sini oke, seperti itu ya. Yang berikut yaitu perintah yang terdiri dari beberapa baris. Di sini kita langsung masukkan kodenya. var a sama dengan 10, kita enter. Kemudian if jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak console.log buka kurung A tambah tanda petik kurung A tambah tanda petik adalah bilangan positif, bilangan positif. Kemudian tanda petik. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita tutup kurung kurawal. Kemudian console. Setelah itu buka kurung kurawal lagi. Kemudian kita enter. Oke, sorry ya. Sorry, ini kita ganti dengan else ya. Ini saya salah.
ketik, kita hapus saja. Aduh, kayaknya sudah dihapus lagi. Oke, setelah itu kita tanda petik, kemudian kita tutup kurung, tanda petik. Setelah itu kita tutup kurung dan kemudian kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dia muncul titik 3 lagi. Setelah itu kita tutup kurung kurawal. Setelah itu kita enter. 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel. Oke. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui var adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Oke, kita coba lagi yang berikut. var ini sama dengan 1. Kemudian kita enter, hasilnya unit file. Kemudian kita ketik lagi while buka kurung I lebih kecil dari I lebih kecil sama dengan 3. Setelah itu kita tutup kurung dan kita buka kurung kurawal, kemudian kita enter. Setelah itu kita ketik, tulis di sini console.log buka kurung, tanda petik baris ini saya ganti pakai huruf kecil saja. Baris K, kemudian tanda petik slash i. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian saya enter. Nah, dia tampil seperti ini. Kemudian i slash, setelah itu kita enter. Setelah itu kita tutup kurung kurawal. Di sini kita lihat ya,
baris ke-1 baris ke-2 sama yang 3. Oke, maka apabila 3 benar-benar, 1 benar-benar dia akan mencetak 1, 2 benar-benar maka dia akan mencetak 2. Tanda titik 3 kali menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Berikut kita akan membuat fungsi. Selain ekspresi dan perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal RFPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan fungsi tambah fungsi tambah buka kurung A, B. Setelah itu buka kurung kurawal, kemudian kita enter. Setelah itu return A tambah B, return A tambah B, kemudian kita enter dan kita tutup kurung kurawal. Setelah itu kita enter lagi, maka hasilnya unfind. Setelah itu hasil sama dengan tambah buka kurung 13,86. Setelah itu tutup kurung dan kita enter. Di sini hasilnya 99. Setelah itu kita ketikkan hasil, kemudian kita enter, berarti hasilnya 99. Di sini tambah, kita ketik lagi tambah buka kurung 1,2 tutup kurung. Setelah itu kita enter. Di sini 3. Oke, setelah itu kita tulis lagi tambah dalam kurung 8,9 tutup kurung, kemudian kita enter. Sini hasilnya 17. Oke, selanjutnya kita akan membuat objek. Terminal RLPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode
berikut ini. Oke, perhatikan di layar, kita ketikkan var obj sama dengan name object. Kurang satu tentang object new object. Obj alas sama dengan 3, enter. Sorry ya. Oke, setelah itu kita ketik obj titik alas sama dengan 3, obj titik alas sama dengan 3, kemudian kita enter. Nah, di sini muncul 3. Kemudian yang berikut kita ketik lagi obj tinggi sama dengan 5, obj titik tinggi sama dengan 5. Setelah itu kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ketik lagi obj titik luas sama dengan obj titik luas sama dengan fungsion buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung, return dalam kurung return, kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, return, buka kurung kurawal, return, buka kurung. Di sini obj titik alas kali obj titik tinggi. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian /2 bagi 2, kemudian kita tutup kurung kurawal, kemudian kita enter. Nah,
Setelah itu kita tutup kurung, kemudian wire 2 kita tutupkan dengan kurung kurawal. Setelah itu kita coba enter. Nah, di sini dia muncul function unknown mouse. Oke. Kemudian yang berikut lagi yaitu double slash, kemudian memanggil metode luas. Memanggil metode luas kurung manggil metode luas. Setelah itu kita enter. Di sini dia munculnya undefined. Kemudian kita ketik lagi obj luas, obj titik luas. Kemudian buka kurung, tutup kurung, dan kita enter. Di sini hasilnya 7,5. Oke. Obj titik alas, jadi luas alas kali tinggi bagi 2 ya. Untuk alas dikasih nilai 3, objek untuk tinggi dikasih nilai 5. Kemudian untuk objek luas itu diperoleh dari function dia mengembalikan nilai berupa objek alas dikali jika objek tinggi dibagi 2. Jadi ketika kita mengetikkan objek luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian dan hasilnya akan dikeluarkan angka 7,5. Pada contoh di layar, kita membuat objek dengan nama obj yang merepresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali properti tinggi. Oke. Ini adalah metode luas. Alasnya itu adalah properti dan tinggi, seperti itu. Oke, berikut perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah yang perlu ditambahkan sebagai berikut. Pertama, Ctrl C. Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl C 2 kali. Itu menandakan keluar dari terminal REPL. Ctrl D sama dengan keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. Titik load spasi nama file memuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Oke. Menghentikan terminal REPL. Seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk menghentikan terminal REPL kita dapat menggunakan Ctrl tambah C 2 kali. Kita praktikkan.
A sama dengan 3, enter. var B sama dengan 4, kemudian A kali B, A kali B sama dengan 12, sorry ya. Kemudian A kali B sama dengan 12 kali A tambah B. Oke, untuk menutup terminal REPL silakan ketik titik exit. Setelah itu enter. Slide. Nah, di sini akan tampil seperti ini untuk keluar dari terminal. Jadi di sini saya ulangi lagi, saya ketik node. Nah, di sini saya ketik A sama dengan 3. Nah, untuk mau keluar kita bisa menekan tombol Ctrl C 2 kali. Nah, kita bisa langsung saja tekan Ctrl C 2 kali. C, Ctrl C lagi. Nah, dikeluarkan. Atau kita bisa menekan Ctrl D. Saya ulangi lagi, saya ketik node A sama dengan 3, saya tekan Ctrl D, maka dia langsung keluar seperti ini.